Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Jadi, kalian yang belum ngikutin video sebelumnya bisa banget ditonton dulu ya. So, kita bahas ya. Soal nomor 16. Pasal 2 ayat 1 berbunyi MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Diubah menjadi MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 45, amandemen ke A1, B2, C3, D4, E semua salah. Jawabannya D4. Soal nomor 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 17, Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai negeri. B. Pejabat negara lainnya, pengusaha, petani, anggota partai politik, dan pegawai negeri. C. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai bank. D. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai BUMN. E. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, hakim, dan pegawai negeri. Jawabannya A. Nomor 18. Berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 34 Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan A. Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. B. Pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Fasilitas pendidikan bagi yang tidak mampu. D. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Jawabannya A. Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Soal nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah A. Panitia pemilu tidak independen memihak salah satu kontestan. B. Kebebasan pers dan rakyat dalam menyuarakan pendapat. C. Kompetisi antar kontestan tidak leluasa. D. Rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan. E. Penghitungan suara tidak jujur. Jawabannya B. Kebebasan pers. Berikut ini merupakan penyimpangan lain yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, campur tangan birokrasi terlalu besar dalam mempengaruhi pilihan rakyat. 2. Panitia pemilu tidak independen memihak salah satu kontestan. 3. Kontestan tidak bebas kampanye karena dihambat aparat keamanan. Soal nomor 20. Pada tanggal 15 Agustus 1950, menurut pasal ditetapkan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara Republik Indonesia. A. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1949. B. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950. C. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 49. D. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. E. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 50. Jawabannya B. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950. Soal nomor 21. Pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan pengertian dari A. Pajak daerah. B. Retribusi daerah. C. Retribusi jasa umum. D. Retribusi jasa usaha. E. Sumbangan sukarela. Jawabannya C. Retribusi jasa umum. Soal nomor 22. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah A. Lembaga Pemilihan Umum. B. Departemen Dalam Negeri.
C. Komisi Pemilihan Umum. D. Panitia Pengawas Pemilihan Umum. E. Panitia Pemungutan Suara. Jawabannya C. Komisi Pemilihan Umum. Nomor 23. Berikut ini adalah infrastruktur politik yang dimiliki suatu negara kecuali A. Partai politik. B. Golongan penekan. C. Golongan kepentingan. D. Tokoh-tokoh politik. E. Tokoh-tokoh agama. Jawabannya E. Tokoh-tokoh agama. Infrastruktur politik negara dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh-tokoh politik, alat komunikasi politik. Nomor 24. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi, kecuali A. Asisten Residen. B. Regen. C. Wedono. D. Wakil Regen. E. Asisten Wedono. Jawabannya B. Regen atau Bupati. Nomor 25. Siapakah yang mendesak untuk dilaksanakannya politik etika di Indonesia? A. Van de Bos. B. Daendels. C. Van Mook. D. Van de Venter. E. Thomas Stamford Raffles. Jawabannya D. Van de Venter. Politik etis atau politik balas budi berakar pada masalah kemanusiaan maupun keuntungan ekonomi. Van de Venter adalah seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama 1880 sampai 1897 yang menerbitkan sebuah artikel yang berjudul En Erfschuld, suatu hutang kehormatan. Di dalam majalah berkala Belanda, The Gids, dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperah dari negeri Indonesia. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia. Soal nomor 26. Peta yang dibuat atas prakarsa Gatotmangkupraja diserahkan melalui Osamu Seirei nomor 44 pada tanggal A. 3 Oktober 43, B. 4 Oktober 43, C. 5 Oktober 43, D. 6 Oktober 43, E. 7 Oktober 43. Jawabannya A. 3 Oktober 43. Pembela tanah air atau PETA dibentuk atas prakarsa Gatotmangkupraja dan disahkan melalui Osamu Seirei nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943. Berbeda dengan Heiho, PETA mengenal 5 macam tingkat kepangkatan, yaitu yang pertama, Komandan Batalion atau Daidanko, dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum. 2. Komandan Kompi atau Kudanko, dipilih dari kalangan yang telah bekerja tetapi belum mencapai pangkat yang tinggi seperti guru, sekolah, dan juru tulis. 3. Komandan Peleton, Sodanko, dipilih dari kalangan pelajar-pelajar sekolah lanjutan tingkat pertama atau sekolah lanjutan tingkat atas, Komandan Regu atau Budanko. Dan 5. Komandan Pasukan Sukarela, Gyuhei, dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. Soal nomor 27. Kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disebut dengan Kabinet A. Kabinet Pembangunan. B. Kabinet Reformasi Pembangunan. C. Kabinet Kerja. D. Kabinet Indonesia Bersatu. E. Kabinet Ampera. Jawabannya B. Kabinet Reformasi Pembangunan. 5 bidang kerja utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah 1. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. 2. Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. 3. Memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 4. Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. 5. Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. Soal nomor 28.
Kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri disebut dengan kabinet. A. Presidensial. B. Ministerial. C. Parlementer. D. Ekstraparlementer. E. Partai. Jawabannya B. Ministerial. Soal nomor 29. Kabinet Gotong Royong II berlaku pada masa pemerintahan Presiden A. Soekarno. B. B.J. Habibie. C. Megawati Soekarno Putri. D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. E. Susilo Bambang Yudhoyono. Jawabannya C. Megawati Soekarno Putri. Kabinet Gotong Royong II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzahas. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Soal nomor 30. Seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan merupakan pengertian dari A. Hubungan luar negeri. B. Politik internasional. C. Politik luar negeri. D. Politik bebas aktif. E. Hubungan internasional. Jawabannya C. Politik luar negeri. Soal nomor 31. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa A. Kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar internasional. B. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. C. Masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa. D. Serangan terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi daerah lainnya. E. Budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam budaya yang kaya. Jawabannya B. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Soal nomor 32. Pemerintahan sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai A. Perencana pengawas dan pelaksana. B. Mediator alokasi dan perencana. C. Pengawas pelaksana dan mediator. D. Distribusi pengawas dan pelaksana. E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas. Jawabannya E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi stabilitas adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Soal nomor 33. Sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain sebagai berikut, kecuali A. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. B. Mengembangkan sikap chauvinisme. C. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. D. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan negara yang tak ternilai harganya. E. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Jawabannya B. Mengembangkan sikap chauvinisme. Kenapa? Karena sifat chauvinisme bukan termasuk cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, karena chauvinisme yaitu meninggikan suku dan budaya asal sehingga dapat menyebabkan perpecahan. Soal yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan negara Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kekawinan Jawa kuno, yaitu Kekawinan atau Kitab Sutasoma karangan A. Empu Prapanka. B. Mahapatih Gajah Mada. C. Empu Tantular. D. Empu Kanwa. E. Empu Darmaja. Jawabannya C. Empu Tantular. Terima kasih ya yang sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat dalam menjalani persiapan menuju PNS 2021.